Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sugiyarti dengan NRP 50012211101. Di sini saya akan presentasikan mengenai materi-materi apa saja yang dipelajari dalam manajemen laboratorium. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian dasar laboratorium. ISO adalah salah satu standar internasional dalam sebuah sistem manajemen untuk pengukuran mutu organisasi yang memegang peranan penting dalam mengukur bagaimana kredibilitas perusahaan yang ingin bersaing secara global dan juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan sistem manajemen mutunya. Laboratorium merupakan badan yang melakukan satu atau beberapa kegiatan, di antaranya merupakan pengujian, kalibrasi, pengambilan contoh atau sampling terkait dengan pengujian atau kalibrasi berikutnya. Untuk yang selanjutnya adalah keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi pekerja, menjaga keselamatan orang lain, melindungi peralatan, tempat kerja, dan bahan produksi, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta melancarkan proses produksi. Untuk tujuannya yaitu yang pertama adalah kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Selanjutnya, mencegah orang lain terkena resiko akibat kegiatan laboratorium, mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya, serta mengontrol pelepasan zat berbahaya. Untuk materi selanjutnya adalah penanganan bahan beracun dan berbahaya. Pengertiannya, B3 atau bahan berbahaya dan beracun merupakan zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup. Untuk jenis-jenisnya diantaranya yang pertama ada toxic, very toxic, irritant, harmful, flammable, very flammable, extremely flammable, corrosive substance, explosive, oxidizing, dan lain sebagainya. Untuk cara manajemen B3 yang pertama adalah controlling, actuating, organizing, dan planning. Selanjutnya adalah pengertian dan ruang lingkup sistem standarisasi laboratorium yang memiliki pengertian, suatu proses yang berisi persyaratan umum serta standar-standar untuk kompetensi laboratorium yang dibuat oleh lembaga tertentu untuk mengatur segala hal di dalam laboratorium, seperti pengujian, kalibrasi, dan lainnya. Manfaatnya yaitu yang pertama untuk membantu mendapatkan akreditasi, memudahkan kerjasama, meningkatkan konsistensi mutu, serta memberikan pengakuan. Untuk materi yang selanjutnya adalah persyaratan teknis dan persyaratan mutu laboratorium pengujian dan kalibrasi. Persyaratan teknis merujuk pada seperangkat ketentuan teknis yang mengatur bagaimana pengujian dan kalibrasi harus dilakukan termasuk metode, prosedur, dan kriteria evaluasi yang harus dipatuhi oleh laboratorium. Untuk teknis berhubungan erat dengan standar internasional seperti ISO AIC 17025 untuk laboratorium kalibrasi. Untuk persyaratan mutu mencakup komponen manajemen yang memastikan bahwa laboratorium mengoperasikan sistem manajemen mutu yang efektif. Persyaratan mutu membantu laboratorium dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pengujian dan kalibrasi yang berkualitas tinggi. Untuk kalibrasi merupakan proses mengatur dan memeriksa ulang alat atau metode untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang dihasilkan sesuai dengan standar atau referensi yang telah ditetapkan. Hal ini sangat penting untuk memastikan akurasi pengukuran. Untuk materi selanjutnya adalah sistem dokumentasi dan keterlusuran pengukuran pada laboratorium pengujian. Dokumentasi merupakan proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Sedangkan sistem dokumentasi merupakan proses pengumpulan, pemilihan, dan pengolahan dan penyimpanan informasi yang berhubungan dengan sistem manajemen. Sedangkan keterlusuran itu memiliki pengertian sifat dari hasil pengukuran atau nilai dari standar acuan yang dapat dihubungkan ke acuan tertentu. Biasanya berupa standar nasional atau internasional melalui rantai perbandingan yang tidak terputus, di mana dalam setiap tahap perbandingan tersebut mempunyai ketidakpastian tertentu. Untuk ketidakpastian pengukuran merupakan keraguan secara luas itu dapat diartikan sebagai eee, keraguan terhadap validitas hasil uji. Oleh sebab itu, evaluasi ketidakpastian pengukuran itu untuk meningkatkan kepercayaan validitas hasil uji. Ketidakpastian biasanya ditunjukkan dengan tanda plus minus. Untuk materi yang terakhir yaitu sistem inventory laboratorium. Manajemen inventaris di laboratorium memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran operasional dan kualitas uji atau kalibrasi. Dalam prakteknya, laboratorium harus memiliki sistem yang terorganisir untuk mengelola inventaris peralatan, bahan kimia, sampel, dan perlengkapan laboratorium lainnya. Penerapan prinsip-prinsip umum manajemen inventaris seperti pencatatan yang akurat, pemantauan kesediaan dan kondisi peralatan, serta perencanaan pengadaan dapat membantu laboratorium memenuhi persyaratan umum manajemen laboratorium. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.